Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Robertus Kanril. Saya peserta PPG kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada hari ini, tanggal 5 Oktober, saya melaksanakan praktek pembelajaran di Sekolah Dasar Katolik Milos, Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kabar baik? Baik. Ya, puji Tuhan, kalian kabar baik. Demikian juga Bapak Guru hari ini kabarnya kabar baik. Kabar baik. Oke, baik anak-anak. Sebelum pembelajaran kita pada pagi hari ini dimulai, Bapak Guru akan mengecek dulu kehadiran dari anak-anak sekalian. Hadir semua? Ya. Oke. Baik. Datang sekolah tepat waktu dan semangat untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Saya patut mengucapkan terima kasih kepada kalian karena hari ini kalian semuanya datang sekolah. Sebelum pembelajaran kita lebih lanjut, kita mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Baik, untuk memimpin kita dalam doa, saya minta kesediaan dari anak Ken. Terutama selamat pemilihan Engkau yang maha murah dan maha baik bagiku. Aku bersiapkan segala dosa dan berserah dengan pertolongan rahmat-Mu. Entah kepada hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Ya Tuhan, kasihanilah aku orang dosa ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita tepuk tangan untuk anak. Kelas 4, masih semangat? Agar kita tambah semangat dan lebih semangat lagi, kita menyanyikan dulu salah satu lagu nasional. Kepada anak Rizka, saya persilakan. Halo Bandung, 3. Halo Bandung, kita pergi taman. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beda. Ya, mari kita tepuk tangan untuk anak Rizka. Baik, hari ini kita akan sama-sama mempelajari yaitu tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran yang ketiga. Jadi ada 2 muatan mata pelajaran yang akan kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Yang pertama adalah muatan mata pelajaran bahasa Indonesia, dan yang kedua adalah muatan mata pelajaran IPA. Di mata pelajaran bahasa Indonesia nanti kita akan sama-sama berbicara tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah teks cerita, dan pada muatan IPA nanti kita akan sama-sama mempelajari bagaimana sifat-sifat bunyi dan juga perabatan bunyi. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama-sama pada pagi hari ini, yang pertama adalah setelah membaca teks tentang sikap mengenal sesama yang ditampilkan pada layar PowerPoint,
siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tertulis dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi tentang teks sikap membantu sesama yang telah dibacakan melalui tampilan layar PowerPoint, siswa mampu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang sikap membantu sesama yang ditampilkan pada layar PowerPoint, siswa mampu menyebutkan perbedaan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf. Yang keempat, dengan menonton video pembelajaran dan mengamati gambar perabatan bunyi pada layar PowerPoint, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi. Yang keenam, dengan menonton video pembelajaran dan mengamati gambar perabatan bunyi pada layar PowerPoint, siswa mampu mengidentifikasi benda yang dapat perabat bunyi dengan benar. Dan yang terakhir adalah setelah menonton video pembelajaran dan mengamati gambar perabatan bunyi pada layar PowerPoint, siswa mampu melakukan percobaan tentang perabatan bunyi melalui benda padat dengan benar. Saya minta salah satu dari kalian untuk bisa membaca teks yang ada di layar di depan kita ini. Saya minta anak Stevi, silakan maju anak Stevi. Sikap membantu sesama. Malah di dalam kampung mereka diwajibkan membantu sesama. Mengajar dan melakukan membersihkan dapur, Pak Budi mengambilkan mengeluarkan air, ibu membuat teh lalu dan dia senang bangga desa membantunya. Bisa ini maknanya merasa menjadi kembali. Ya, baik. Mari kita tepuk tangan untuk anak Stevi. Itu tadi adalah teks cerita yang sudah dibacakan oleh anak Stevi. Sekarang Bapak Guru akan sekali lagi membacakan teks yang sudah ada. Sikap membantu sesama. Pak Sami pulang ke Maluku. Ia menggunakan kapal laut. Perjalanannya membutuhkan waktu 2-3 hari. Tentu Pak Sami sangat lelah, apalagi usianya sudah cukup tua. Pak Encet menawarkan bantuan untuk membawa kardusnya. Sampai di rumah, Pak Sami mengeluh kepalanya pusing. Pak Encet memanggil warga yang lain untuk membantunya. Datanglah Pak Made, Pak Udin dan Pak Nur. Mereka dengan cepat membantu Pak Sami. Pak Made dan Pak Encet membersihkan tempat tidur. Pak Udin menghangatkan air untuk membuat teh. Pak Nur memberi makanan. Setelah makan dan meminum teh hangat, Pak Sami beristirahat. Ia senang warga desa membantunya. Di kampung ini, Pak Sami merasa memiliki keluarga. Oke, baik anak-anak, itu adalah cerita yang Bapak Guru telah membacakannya tadi sekali lagi, dan teman kalian Stevi tadi sudah membacakannya. Sekarang Bapak Guru akan bertanya, apa judul dari teks yang sudah dibacakan tadi? Sikap membantu sesama. Sikap membantu sesama. Oke, baik. Lalu yang berikut, berapa jumlah paragraf dalam teks yang ada? 4. Ada berapa? 4. Perhatikan baik-baik. 5. Ada 5. Oke. Baik anak-anak, itu tadi adalah teks cerita yang berjudul Sikap Membantu Sesama. Lalu jumlah paragraf dalam teks yang sudah dibacakan ada 5 paragraf. Kita akan sama-sama mempelajari gagasan utama dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf dari teks bacaan. Bapak Guru akan menjelaskan apa itu gagasan utama
Dan apa itu gagasan pendukung? Gagasan utama adalah ide pokok atau ide inti atau kalimat inti dari sebuah paragraf yang menjadi topik utama dari sebuah paragraf. Sedangkan gagasan pendukung itu adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan atau memperjelas ide utama atau gagasan utama. Ingat, gagasan utama itu dia biasanya terletak di awal paragraf. Sedangkan gagasan pendukung itu adalah gagasan tambahan atau ide tambahan yang memperjelas atau menjelaskan tentang gagasan utama. Baik anak-anak, sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami tentang kalimat utama atau gagasan utama dan gagasan pendukung? Bisa. Sekarang Bapak Guru tanya lagi, bisa dipahami? Bisa. Semangat, semangat. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Sekarang Bapak Guru akan membagikan LKPD. Kalian akan berdiskusi, masuk ke dalam kelompok diskusi. Ini untuk kelompok 2. Dan ini untuk kelompok 3. Di situ sudah ada langkah-langkahnya. Silakan berdiskusi dengan teman-teman. Tulis nama kelompok, lalu nama anggota kelompok. Silakan dilihat kembali. Mungkin ada jawaban-jawaban yang masih keliru, silakan diperbaiki kembali. Kelompok 3. Sudah selesai? Tidak. Kita sama-sama akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok masing-masing. Kita mulai dari yang pertama, dari kelompok 1. Saya minta perwakilan dari kelompok 1 untuk bisa membacakan hasil diskusinya di depan kelas. Kepada kelompok 1, silakan. Teman-teman untuk kelompok 2 dan 3, silakan mendengar presentasi hasil kerja dari kelompok 1. Teman-teman, izinkan saya untuk membaca hasil kerja kelompok kami, kelompok 1. Nama kelompok 1. Nama anggota Bianca Rizka Desa Ari. 1. Jelaskan apa itu gagasan utama. Gagasan utama adalah kalimat inti dalam sebuah paragraf. 2. Jelaskan apa itu gagasan pendukung. Gagasan merupakan kalimat yang menjelaskan atau menegaskan sebuah topik paragraf. 3. Tentukan gagasan utama dan gagasan pendukung dari tiap paragraf. Gagasan utama paragraf 1, malam itu beberapa warga kampung bawakan berkumpul di pos jaga. Gagasan pendukung paragraf 1,
Gagasan utama paragraf 5. Setelah makan dan minum teh hangat, Pak Sami beristirahat. Gagasan pendukung paragraf 5. Ia senang warga desa membantunya di kampung ini. Pak Sami merasa memiliki keluarga. Ya, baik. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Di tempat. Sekarang giliran dari kelompok 3. Silakan bertanya. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan hasil pekerjaan dari kelompok 1. Ada? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, silakan untuk perwakilan dari kelompok 1 kembali ke tempat dulu. Sekarang yang berikut giliran dari kelompok 3. Teman-teman, izinkan saya untuk membaca hasil kerja kelompok 3. 1. Jelaskan apa itu gagasan utama. Gagasan utama adalah kalimat inti dari sebuah paragraf. 2. Jelaskan apa itu gagasan pendukung. Gagasan merupakan kalimat yang menjelaskan atau menegaskan sebuah topik paragraf. 3. Tentukan gagasan utama dan gagasan pendukung dari setiap paragraf. Gagasan utama paragraf 1. Malam itu beberapa warga kampung bakalkan berkumpul di pos jaga. Gagasan pendukung paragraf 1. Tiba-tiba terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan. Gagasan utama paragraf 5. Setelah makan dan minum teh hangat, Pak Sami beristirahat. Gagasan pendukung paragraf 5. Dia senang warga desa membantunya di kampung ini. Pak Sami merasa memiliki keluarga. Ya, baik. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang saya berikan kesempatan kepada kelompok 1 dan kelompok 2 untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3 yang sudah mereka presentasikan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada? Oke, baik. Silakan duduk untuk perwakilan dari kelompok 3. Dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Kepada perwakilan dari kelompok 2, saya persilakan. Jelaskan apa itu gagasan utama. Gagasan utama adalah kalimat inti dalam sebuah paragraf. Jelaskan apa itu gagasan pendukung. Gagasan pendukung merupakan kalimat yang menjelaskan atau menegaskan sebuah topik paragraf. Gagasan utama paragraf 5. Setelah makan dan minum teh hangat, Pak Sami beristirahat. Ya, baik. Mari kita sekali lagi memberikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada pertanyaan dari teman-teman kelompok 1 dan kelompok 3 tentang hasil diskusi dari kelompok 2? Ada pertanyaan? Kelas 4, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, silakan duduk untuk perwakilan dari kelompok 2. Ya, baik anak-anak. Terima kasih kalian sudah mengerjakan LKPD. Ada beberapa soal yang sudah kalian diskusikan, juga sudah kalian presentasikan, dan hasilnya sangat memuaskan, di mana kalian tadi sudah benar-benar memahami apa itu gagasan utama dan apa itu gagasan pendukung dalam sebuah paragraf dari teks bacaannya sudah Bapak bacakan tadi. Baik anak-anak, Bapak Guru akan sekali lagi menjelaskan bahwa kalimat utama atau gagasan utama merupakan topik
pembahasan dari sebuah paragraf. Lalu gagasan utama itu biasanya hanya satu kalimat. Tidak ada dalam sebuah paragraf itu gagasan utamanya atau kalimat utamanya ada dua. Tidak ada seperti itu. Yang ada gagasan utama itu ada satu kalimat, dan biasanya gagasan utama itu atau kalimat utama itu terletak di awal paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah gagasan atau kalimat pendukung atau ide-ide tambahan yang menjelaskan atau yang mau memperjelaskan topik atau gagasan utama tadi. Oke, anak-anak sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, baik anak-anak, masih ingat dengan materi tentang bunyi dan sifat-sifat bunyi? Masih. Oke, masih ingat ya? Baik, sekarang agar mengingat kembali tentang materi sifat-sifat bunyi dan bagaimana perawatan bunyi, kita sama-sama menonton video YouTube berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jari Dulu. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Tentunya tetap sehat dan tetap bersemangat dalam menjalani kegiatan sehari-hari, dan tetap kalian harus menjaga semangat belajar kalian. Tentunya pikiran pandemi dihormati. Nah, di video kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk materi kelas 4 Sekolah Dasar Muatan Pelajaran IPA KD 3.6 tentang perambatan bunyi. Mari bersama-sama kita saksikan video berikut ini tentang materi perambatan bunyi untuk siswa kelas 4 Sekolah Dasar. Mari bersama-sama kita belajar tentang perambatan bunyi. Kita bisa saksikan dari gambar di samping. Gambar di samping menjelaskan bahwa terdapat 3 hal yang dapat dilakukan oleh bunyi dalam perambat. Yang pertama, bunyi dapat merambat pada benda gas. Yang kedua, bunyi dapat merambat pada benda padat. Dan yang ketiga adalah bunyi dapat merambat pada benda cair. Mari kita belajar satu persatu dari jenis perambatan bunyi pada suatu benda. Yang pertama, kita bisa belajar tentang bunyi merambat melalui benda gas. Tentunya kita bisa melihat dari gambar di samping bahwa suara merambat melalui udara termasuk gas, karena udara adalah termasuk gas. Contoh yang paling mudah ketika kita bertemu dengan orang lain di seberang jalan atau di pinggir jalan, kemudian kita mengambil mereka. Nah, suara yang kita ucapkan akan terdengar oleh mereka. Itu termasuk dalam kategori bunyi dapat merambat melalui gas. Contoh yang lain, hal yang sama ketika kita berada di rumah, itu mengambil kita untuk memberikan perintah agar membantu ibu ketika di rumah. Nah, yang disampaikan ibu itu juga termasuk dalam kategori contoh bunyi merambat melalui udara, karena bunyi merambat melalui udara. Kemudian yang kedua, bunyi merambat melalui benda padat. Kita bisa saksikan dari gambar di samping bahwa ini termasuk contoh permainan ketika dulu sedang usia masih kecil. Jadi permainan tersebut adalah salah satu contoh suara atau bunyi dapat merambat melalui bantuan benda padat. Yang pertama, kaleng. Yang kedua, benda kasur. Nah, kedua benda ini termasuk dalam kategori benda padat. Kalian bisa praktekkan di rumah bersama anggota keluarga atau teman-teman untuk kategori yang kedua ini, bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat. Nah, kemudian yang ketiga, bunyi merambat melalui benda cair. Tentunya kita bertanya-tanya, benda cair apakah bisa bunyi merambat
tempat yang berisi air, kita bisa mendengarkan suara apa yang ada di dalam air. Ketika benda kita jatuhkan di dalam air, kita mendengarkan bunyi melalui alat bantu yang kita taruh di dalam air, kita akan bisa mendengarkan bunyi tersebut ketika benda masuk ke dalam air. Tentunya dengan menggunakan alat bantu untuk mendengarkan seperti corong. Semangat belajar sungguh-sungguh dalam belajar di rumah dengan keadaan yang seperti ini. Oke, baik anak-anak, kalian sudah menonton video yang ada. Bagaimana? Apakah kalian senang dengan menonton video tadi? Senang? Begitu juga dengan Bapak Guru, sangat senang sekali menonton video tadi. Di video tadi itu apa yang dibicarakan? Perambatan bunyi dan juga sifat-sifat bunyi. Bunyi adalah hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Sifat-sifat bunyi yang pertama dapat merambat, yang kedua dipanturkan, dan yang ketiga dapat diserap. Kita lihat yang pertama tadi adalah bunyi itu dapat merambat. Ada 3 benda tadi yang dapat merambat bunyi. Yang pertama tadi mendapat keras, yang kedua dan yang ketiga adalah benda cair. Oke. Baik anak-anak, yang berikut adalah kalian akan berdiskusi kembali. Di sini Bapak Guru akan membagikan kembali LKPD. Kalian bisa membuat suatu percobaan tentang bagaimana perambatan bunyi melalui benda padat dengan membuat suatu percobaan membuat telepon sederhana. Oke, di sini Bapak Guru akan membagikan LKPD. Setelah itu kelompok 3 dan ini untuk kelompok 1. Silakan. Pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama membuat atau melakukan sebuah percobaan tentang bagaimana perambatan bunyi melalui benda padat, yaitu dengan membuat telepon sederhana. Membuat telepon sederhana. Bahan yang pertama itu adalah gelas plastik bekas minuman. Lalu yang kedua, benang kasur. Lalu alatnya adalah gunting, paku, itu adalah alat dan bahan. Lalu langkah-langkahnya, langkah kegiatan yang pertama ada di LKPD di situ. Bersihkan tutup gelas dengan gunting, ya. Bagian atas gelas ini silakan dibersihkan dengan menggunakan gunting. Menggunakan gunting, bukan di bawah itu. Langkah yang kedua, bersihkan bagian atas ini dengan menggunakan gunting. Itu adalah langkah yang pertama.
adalah langkah yang pertama. Bersihkan gelas dengan menggunakan gunting. Langkah yang pertama sudah ya, Stevi sudah? Ya. Sekarang langkah yang kedua. Lihat di LKPD di situ ada langkah-langkahnya. Langkah yang kedua, lubangi bagian bawah gelas dengan menggunakan paku. Silakan buat lubang. Buatlah lubang di bagian bawah gelas itu dengan menggunakan paku. Sudah dilubangi? Sudah? Langkah yang ketiga, masukkan benang kasur ke dalam lubang tersebut. Masuklah benang kasur ke dalam lubang tersebut. Lalu buatlah simpul di bagian dalam agar jangan mudah terlepas. Silakan masukkan benang kasur ke dalam lubang yang sudah kalian buat di bawah ujung gelas. Silakan masukkan. Masukkan. Silakan dimasukkan. Ketika sudah dimasukkan, lalu di bagian dalamnya itu diikat supaya jangan mudah terlepas. Sudah diikat atau dibuatkan simpul. Sudah? Sudah. Lalu yang berikut, hubungkan benang tersebut ke gelas yang lain. Ketika satunya tadi sudah, oh ini sudah dihubungkan. Sudah, semua sudah? Sudah. Oke, sekarang telepon sederhana kalian itu sudah siap digunakan, itu sudah selesai. Sekarang yang berikut, dengar Bapak Guru. Sekarang yang berikut, kalian menggunakan telepon sederhana yang kalian sudah buat itu dengan melakukan percakapan. Berbicara dengan teman. Silakan, saya minta dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1, lakukan percakapan. 1 orang berbicara, 1 orang mendengar. Ya, Rizka berbicara. Oke, sekarang Bapak Guru mau tanya, Rizka, kau dengar tidak suara dari Bianca? Iya. Dengar.
Begitu juga sebaliknya. Bianca, dengar tidak suara dari Rizka tadi? Dengar. Oke, sekarang yang berikut. Kelompok 2, silakan. Silakan melakukan percakapan dengan menggunakan telepon sederhana yang sudah dibuat. Ya, baik, kalian sudah melakukan percakapan menggunakan telepon sederhana yang kalian sudah buat. Tadi si Kay dengar tidak suara dari teman ini? Dengar. Begitu juga sebaliknya. Kau dengar tidak suara dari sini? Dengar. Di sini kita bisa membuktikan bahwa bunyi tadi dia dapat merapat melalui pendapat pada. Berdasarkan percobaan ini, dia bunyi itu merapat melalui perantara atau pengantar. Pengantar bunyi di sini adalah benang kasur dan juga ada gelas plastik. Bunyi yang berasal dari sumber bunyinya tadi adalah mulut ketika kita berbicara dan sampai kepada telinga dia mendengar sampai pada telinga pendengar ini karena adanya pengantar media pengantar atau medium. Ini adalah benda padat. Benang kasur ini adalah dia dapat menghantarkan bunyi. Baik, sampai di sini kelas 4 bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang silakan kembali ke tempat duduk. Tetap masih di dalam kelompok masing-masing. Yang berikut adalah kalian sudah tadi melakukan percobaan menggunakan telepon sederhana. Sekarang kalian membuat laporan dari hasil percobaan tadi. Di situ Bapak Guru sudah ada pertanyaan yang sudah lengkap di LKPD. Tinggal sekarang kalian berdiskusi. Diskusi. Kerjakan soal yang ada. Di sini ada 4 pertanyaan. Ada 4 pertanyaan. Silakan didiskusikan. Silakan didiskusikan. Kita akan mempresentasi lagi hasil diskusi kelompok tadi, di mana kalian melaporkan hasil percobaan yang kalian sudah buat tadi. Kembali lagi saya meminta perwakilan dari kelompok 1 untuk bisa membacakan hasil diskusi mereka di depan kelas. Pada kelompok 1, silakan. Teman-teman, izinkan saya untuk membaca hasil kerja kami kelompok 1. Nama anggota Dian Rizka Desa Arin. Media atau perantara perkataan bunyi gelas plastik. Bunyi yang dihasilkan terdengar
1. Melalui media apa saja bunyi dapat merapat dan sampai ke telinga kita. Bunyi merapat melalui pendapatan, suara merapat merambat melalui benang kasut. 2. Media atau benda apakah yang digunakan untuk merambat bunyi? Media atau benda yang digunakan untuk merambatkan bunyi adalah benda padat, benda cair, dan benda gas. 4. Apa yang dapat kamu disimpulkan tentang perambatan bunyi? Bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita di tempat dulu, jangan duduk kembali di tempat duduk. Sekarang saya berikan kesempatan kepada kelompok 2 dan 3 untuk menanggapi hasil kerja dari kelompok 1. Silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada? Oke, baik. Silakan kembali ke tempat duduk untuk perwakilan dari kelompok 1. Ya. Baik anak-anak, tadi kalian sudah melakukan percobaan tentang perambatan bunyi melalui benda padat, lalu sudah melaporkan juga hasil percobaan kalian, dan kalian sudah memahami di mana bunyi itu dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Lalu sifat-sifat bunyi tadi yang pertama dapat dipantulkan, dapat merambat, dan dapat diserap. Lalu bunyi itu terdengar sampai kepada telinga kita jika memenuhi persyaratan. Yang pertama sekali harus ada sumber bunyi. Lalu yang kedua ada media pengantar, dan yang ketiga itu ada pendengar. Oke, baik anak-anak, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Bisa? Bisa. Terima kasih. Kalian sudah benar-benar memahami materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, di mana kalian sudah mengerjakan beberapa lembar kerja tadi yang sudah Bapak bagikan, mulai dari menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, lalu apa perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah paragraf dalam bacaan, dan juga yang sekarang baru saja ditampilkan oleh teman-teman kalian kelompok 1 tadi tentang bagaimana sifat dan bagaimana bunyi dapat merambat melalui benda padat. Oke, baik anak-anak, sampai di sini kalian bisa paham? Bisa. Ya. Bagaimana dengan pembelajaran kita kali ini pada pagi hari ini? Apakah kalian masih senang? Masih. Oke, kalian senang tidak dengan pembelajaran kita hari ini? Senang. Terima kasih, kalian masih senang. Saya juga sangat semangat dan senang dengan kalian karena kalian benar-benar sangat aktif dan memahami dengan materi yang sudah kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Lalu yang berikut adalah Bapak Guru akan menguji apakah kalian benar-benar tadi memahami semua materi yang sudah kita sama-sama pelajari pada pagi hari ini dengan membagikan beberapa soal evaluasi. Ingat, soal evaluasi ini kalian kerja sendiri-sendiri, bukan kerja kelompok. Silakan dikerjakan.
Sudah selesai? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah semua? Sudah. Oke, kalau semua sudah silakan dikumpulkan. Soalnya juga dikumpulkan kembali. Oke, baik anak-anak. Terima kasih. Kalian sudah mengerjakan soal edukasi. Maka pembelajaran kita pada pagi hari ini akan berakhir. Bapak Guru mengharapkan kepada kalian, ingat di rumah juga harus belajar. Belajar jangan hanya tunggu di sekolah, sampai di rumah juga harus belajar supaya kalian benar-benar lebih memahami materi yang sudah Bapak dan Ibu Guru berikan di sekolah. Untuk mengakhiri pula kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, tentunya diakhiri pula dengan doa. Saya minta anak Stefi untuk memimpin doa penutup. Kepada anak Stefi saya persilakan. Yang lain saya minta untuk berdiri, ambil sikapnya pada untuk berdoa. Yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mampunya bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, mari kita tepuk tangan untuk anak Stefi. Oke, baik anak-anak, dengan berakhirnya tadi doa penutup, maka berakhirlah kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat siang. Sampai ketemu besok pagi.